Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Saya Istiadelia Amelia, biasa dipanggil Amel. Hari ini kita akan belajar mengenai materi mengenai menggambar ilustrasi. Ada yang tahu apa itu ilustrasi? Iya, betul. Sekarang Ibu mau mencoba untuk menjelaskan tentang materi ilustrasi. Izin saya screen. Sudah terlihat teman-teman? Oke. Lalu menggambar ilustrasi ada beberapa tahap nih. Yang pertama itu kita mau belajar mengenai konsep itu. Apa sih ilustrasi itu? Terus yang kedua itu ada alat dan bahan buat menggambar ilustrasi. Terus yang ketiga ada objek untuk menggambar ilustrasi. Yang keempat ada gaya, macam-macam gambar ilustrasi. Terus ada langkah-langkah tutorialnya, cara menggambar ilustrasi. Terus ada teknik-teknik. Ilustrasi ada teknik manual sama teknik digital. Yang pertama, konsep menggambar ilustrasi. Kata ilustrasi berasal dari bahasa Latin, ilustrasi. Illustre, illustrare, yang berarti menjelaskan. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterangkan pengertian ilustrasi itu sebagai berikut. Gambar untuk memperjelas isi karangan atau buku, gambar, desain, atau diagram untuk menghias. Terus yang ketiga adalah keterangan tambahan. Selanjutnya, ada contoh-contoh ilustrasi. Ini adalah ilustrasi di buku pelajaran. Kalian bisa lihat di buku pelajaran kalian sendiri, itu biasanya ada gambar di depan, itu termasuk ilustrasi. Kalau di contoh di sini ada ilustrasi gambar tubuh manusia yang terdapat pada buku, biar kita tuh paham tentang anatomi manusia gitu, jadi kebayang. Selanjutnya ada alat dan bahan untuk menggambar ilustrasi. Yang pertama ada kuas. Kalian pernah lihat kuas ya? Selanjutnya ada minyak. Terus ada konte. Konte itu kayak mirip pensil, kayak charcoal itu apa ya bahasa Indonesia? Ya biasanya buat teknik hitam putih. Terus selanjutnya ada objek untuk gambar ilustrasi. Yang pertama ada manusia. Di sini ada contoh ukuran ideal tubuh manusia itu. Kalau masih anak-anak, ada satu tubuh itu 1/4 kepala. Jadi kayak satu tubuh terus ini kepala 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau dari manusia dewasa itu yang proporsional banget itu ada 1/8 atau 8,5 kepala. Kalau 8,5 kepala biasanya buat model, orang-orang yang jadi model gitu. Udah proporsional banget. Terus selanjutnya ada binatang. Di sini ada anatomi tentang ada contoh anatomi jerapah sama anatomi ayam jago.
Selanjutnya objek gambar ilustrasi. Masih objek. Yang ketiga ada tumbuhan. Yang dimulai dari bentuk dasar ya. Jadi kayak gambar yang simple dulu, habis itu dikasih detail-detail gitu. Ini ada contoh bentuk dasar pohon cemara yang bentuknya tuh kerucut ya. Terus di situ ada daun. Ini bisa dilihat kan pertamanya masih simple gitu. Terus ditambahin kayak detail-detail. Baru dikasih shading. Shading itu gelap terang. Selanjutnya ada gaya dalam gambar ilustrasi. Yang pertama ada gaya representatif. Eh, Gambar ilustrasi dikatakan bergaya representatif apabila corak perwujudan gambarnya menyerupai keadaan nyata. Jadi realis gitu ya. Terus ada gaya representatif. Dalam gambar ilustrasi sering digunakan untuk memperjelas suatu teks yang memerlukan gambar nyata. Jadi kayak ada tulisan terus ada gambar gitu. Selanjutnya ada gambar ilustrasi yang bergaya representatif. Dapat dikerjakan secara manual ataupun fotografi. Yang kedua ada gaya dekoratif. Gambar ilustrasi dikatakan bergaya dekoratif apabila perwujudan gambarnya bersifat menghias atau mendekor dengan cara menstilasi. Biasanya di puisi gitu kan ada ilustrasi gambar-gambar gitu ya di sampingnya. Nah, itu termasuk dekoratif. Terus sesuai dengan sifatnya, gaya dekoratif cocok untuk menghias halaman majalah. Nah, ini yang tadi Ibu bilang, atau koran yang kosong. Selanjutnya ada gambar dekoratif, juga dapat digunakan untuk menghias tata panggung atau ruangan pesta. Jadi kayak ada yang ulang tahun gitu, terus kan ada dekoratifnya gitu. Selanjutnya ada gaya gambar ilustrasi. Yang pertama ada karikatur. Karikatur itu biasanya untuk kepentingan kritik. Kalian tahu yang kepalanya gede gitu? Gambar yang kepalanya gede terus badannya kecil, biasanya buat lucu-lucuan gitu. Nah, itu termasuk karikatur. Yang kedua ada kartun. Kayak kartun dalam gambar ilustrasi dibuat untuk menghibur karena bersifat humor. Di sini ada yang tahu kartun? Favorit kartun kalian apa? Terus selanjutnya ada penjelasan mengenai gaya karikatur. Prosesnya, proses untuk membuat gaya karikatur. Yang pertama itu menentukan gagasan. Jadi kayak mau bikin apa gitu, itu ditentukan di sini. Terus selanjutnya membuat sketsa. Jadi kita udah tahu tuh kita pengen bikin apa, kita bikin tuh sketsanya. Selanjutnya kalau sketsa udah jadi, tinggal diwarnain. Kalau udah diwarnain dikasih selanjutnya itu penyelesaian akhir. Di situ kita bisa nambahin detail-detail kecil biar tambah bagus gitu gambarnya. Oke, selesai. Sebentar banget ya materinya. Di sini ada yang mau bertanya? Oke. Setelah sesi tanya jawab selesai, kita ada tugas nih. Mudah aja kok tugasnya. Jadi kalian tinggal mencoba buat gambar ilustrasi. Nggak perlu yang rumit-rumit kayak
sebisanya kalian aja. Di sini ada langkahnya kan? Kalian tinggal ikutin aja nih langkahnya. Pertama tinggal mau nentuin mau bikin apa, terus selanjutnya bikin sketsa, terus diwarnain, terus nanti ada penyelesaian akhir. Dikumpulkan minggu depan ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, jika sudah cukup untuk kelas hari ini. Terima kasih udah menyempatkan untuk datang di dalam kelas mendengarkan Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.